ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah maupun dimanapun berada ya gitu. Pertanyaannya sebenarnya gitu-gitu aja sih Mas, tapi bintang tamunya kan beda-beda gitu. Mungkin mereka pengen ngerti juga. Nah selama bermain sepak bola gitu, buat Mas Johan, pemain panutannya siapa? Terus lawan terberat siapa? Pemain terberat yang harus dihadapi siapa? Pemain terberat yang harus dihadapi Bejo Sugiantoro. Waktu itu di Mojokerto. Mojokerto ya. Mojokerto. Terus panutan ya Mas Seto lah, nggak usah jauh-jauh lah. Mas Seto panutan. Halo Mas Seto. Kalau Bejo kenapa susahnya? Susah, badannya gede, dia pengalamannya luar biasa kan. Ada sungkannya enggak? Kalau sungkan enggak, cuma dia yang kurang ajar. Padahal sebenarnya nyun sewu waktu itu ketika gabung di Mojokerto udah sepuh. Udah habis sebenarnya. Iya. Sudah habis, tapi karena pengalaman itu tadi, Betul, pengalaman sangat penting. Betul. Kalau ketika gabung di ini pernah menghadapi tim dengan pemain asing nggak sih Mas waktu itu? Iya. Pernah. Kan musim pertama masih ada Adelmun CS itu kan, PSIM. Iya, Trio Belanda ya. Trio Belanda. Cuma kalau pemain asing kalau yang tinggi-tinggi itu malah gampang diajak lari kalah pasti mereka. Diajak sprint gitu kalah ya. Tapi kalau ya. Siapa Mas pemain asing yang menurut Mas Johan Arga, wah, pemain asing itu kayak beginian gitu? Siapa menurut Mas Johan Arga? Pemain asing yang benar-benar kualitas, saya pikir waktu itu ada di Persebaya hampir semua pemain asingnya. Siapa itu waktu eranya? Waktu itu El Hadji, terus ada siapa itu gelandangnya itu, aduh lupa saya. Ada gelandang kecil hitam juga itu. John Traktor bukan? Sepertinya ya Mas. John Traktor Son Kale mungkin ya. Sepertinya mungkin ya. Gitu. Benar-benar kualitas lah, lumayan lah. Artinya pemain seperti itu yang dibutuhkan di tim tanah air gitu. Ya minimal untuk Liga 2 seperti itulah gitu. Tapi sayangnya Liga 2 kan nggak boleh sekarang ya. Belum boleh pakai pemain asing. Nah, karena Mas Susilo masih diam saja, saya mau nanya lagi. Nanyanya begini Mas, tadi Mas Johan Arga kan ngungkit-ngungkit soal ya kalau BSIM peluangnya oke lah di Pekanbaru kalau misalkan pertandingan berjalan fair, hal-hal non teknis itu tidak ada. Memangnya selama berkarir di sepak bola Mas Johan Arga itu melihat persepak bolaan tanah air itu seberpengaruh apa sih hal-hal non teknis di kita mau bicara vulgar atau sedikit ditutup-tutupi? Iya. Vulgar boleh ditutup-tutupi. Vulgar tapi dikit aja. Vulgar dikit. Kalau vulgar tapi dikit jelas itu pengalaman keluarga saya sendiri. Jelas vulgar tapi saya tutupi ya. Iya, iya. Itu. Kalau seberapa jauh saya mengerti, ini satu hal juga yang memutuskan saya berhenti bermain bola. Sepak bola dari awal persiapan sampai juara memang beberapa sudah diatur. Iya, iya, iya. Mungkin ada satu pertandingan yang tidak diatur karena memang itu nggak ada sangkut pautnya sama pengaturan ini gitu loh. Cuma hampir dominan memang sepak bola seperti itu di Indonesia. Gitu. Itu sudah rahasia umum sebenarnya. Sebenarnya rahasia umum, tapi kok nggak malu-malu gitu. Nggak malu-malu. Artinya kan begini Mas, kalau ini saya ya, ini kalau saya, akhirnya sehebat apapun pemain itu, dari skill, dari fisik maupun apapun lah, artinya kan akan sia-sia kalau sepak bola Indonesia masih begitu. Tim dengan mau mengumpulkan pemain sebagus apa, kalau memang kan asosiasi sudah mengatur, ya apa kata asosiasi kan, akhirnya tim ini tidak akan juara gitu. Memang seperti itu, benar ya? Ya, pada akhirnya kita tidak bisa bersaing ketika kita membicarakan tim nasional. Anggap saja Timor Leste dengan Indonesia skor terakhir berapa, ya, gitu kan? Ya, ya. Pada waktu itu berapa, gitu kan? Ya. Itu imbasnya kan ke situ Mas, muaranya ke situ. Tim nasionalnya juga ini ya akhirnya ya. Ke tim nasional. Betul. Ya kalau di Indonesia ya luar biasa lah. Persija inilah ceritanya luar biasa. Makanya timnas juga nggak mentas-mentas gitu, nggak mentas-mentas. Nah terus gini Mas, ini satu lagi
Satu lagi ya Mas Susilo ya. Monggo. Satu lagi begini. Kalau saya ini, laki-laki saya ini, saya melihat pesepak bola ketika masih usia dini, nggak usia dini lah, masih junior, U19, U16 gitu, U20, U22, mainnya dahsyat loh Mas, saya lihat. Maksudnya mainnya masih beneran. Nah, ketika mereka akhirnya ke senior, kok jadi begini ya? Apakah ini karena terpengaruh oleh kultur persepak bola Indonesia, akhirnya mereka jadi begitu gitu. Nah itu, atau karena mereka terpengaruh oleh, kan saya udah merasa punya penghasilan, saya bisa hidup glamor karena kebiasaan, karena hal-hal lain yang berpengaruh ke performa dia. Kira-kira apa Mas kalau dari sisi Mas Johan Arga, pengalaman sebagai pesepak bola? Gini Mas, kalau menurut pengamatan orang, karena mereka sudah punya uang banyak, lalu pola hidupnya glamor seperti itu, saya pikir itu tidak juga, karena itu bagian dari profesi mereka, dia punya bakat yang memang harus dihargai gitu loh. Nah sekarang kita kembali lagi bahwa sepak bola tadi saya bilang dari persiapan sampai juara sudah kadang banyak diatur gitu kan. Anggap aja kita hidup di suatu keluarga, jika kita dibesarkan di lingkungan yang kurang baik, tetap kita gedenya tetap jadi orang yang nggak baik gitu loh. Seperti itu Mas. Iya, kira-kira seperti singkatnya itu. Seperti masuk, itu ya? Masuk, nangkep saya, udah nangkep. Mas Susilo? Oke. Mas Johan kan berarti sekarang sebagai pemain udah nggak ya? Sering masih main nggak? Sama sekali. Sama sekali nggak? Tarkam nggak? Oke. Tapi sempat nanganin Liga 1 Putri ya? Kalau sekarang berarti lisensinya? Lisensinya CAFC. CAFC. Kalau berarti kan sebenarnya Mas Johan masih menyimpan sesuatu. Begini, satu cerita yang menarik juga, kemarin waktu saya menangani PSIS Putri di Liga 1 itu, saya nggak berharap ketemu sepak bola yang diatur. Tapi nyatanya sepak bola putri juga kemarin banyak yang menghubungi saya ketika di seri 4 PSIS itu mengalahkan tim-tim seperti Tira, Persija, PSS waktu itu. Akhirnya banyak manajer tim yang telepon untuk suatu kepentingan. Ketemu ini lagi, saya bilang gitu kan. Kepentingannya apa? Jadi waktu itu PSIS menentukan siapa tim yang menjadi juara grup. Di pertandingan terakhir melawan Persib Bandung. Persib. Gitu. Ada kepentingan dari dua tim. Ya saya bilang ini sesuatu yang nggak bener Pak Haji, saya bilang gitu kan. Nah, manajernya kan Haji, ini nggak bener Pak Haji, saya bilang gitu. Saya nggak mau bilang gitu. Saya juga akhirnya kemarin sebelum corona itu sebenarnya PSIS Putri mau persiapan, cuma urung karena ada corona ini. Saya juga jadi pikir ulang gitu. Saya takut ketemu hal-hal seperti itu lagi gitu loh. Berarti agak trauma dengan hal seperti itu karena apa yang sudah diusahakan Mas Johan, ngatur strategi dan lain-lain, seperti kayak bias gitu ya, kayak ya kosong kan Mas, semu kan, jadi semu kan. Tapi masih ini enggak, kalau ke bola Masnya ada target misalnya pengen naik lisensi atau seperti apa? Saya pengen naik lisensi paling enggak sampai AFC Pro, tapi enggak punya ambisi untuk menangani tim-tim. Jadi saya punya lisensi itu untuk wawasan aja, untuk pengetahuan saja. Tapi kalau memang rezekinya ada tim yang mau make, ya siapa tahu saya juga pas selo gitu kan. Wah ini kayaknya selo terus. Tapi bisnisnya juga sudah ya maksudnya kan gede, saya sibuknya kan? ini Mas. Iya. Tadi saya sempat ngobrol, Mas usia produktif pensiun ya, saya memilih karena bisnisnya udah sekarang ya gede, waktu itu juga prospek ya, terus sekarang udah gede. Mas, sebelum nanti Mas Susilo closing statement karena waktu juga mepet, kita dibatasi waktu. Ini pertanyaan dari saya Mas. Dulu saya melihat Mas Johan Arga itu identik dengan pelontos. Pelontos. Nah sekarang ketika sudah nggak aktif sepak bola lagi, numbuh rambut nggak? Itu ada makna apa Mas? Ya ganggu aja dulu. Ganggu aja kalau ada rambutnya gitu. Sesimpel itu ya? Simpel. Itu. Kirain dulu biar ikonik atau apa gitu. Enggak. Ya berarti aja.
kalau berkeringat gitu ganggu gitu makanya Ganggu pokoknya nggak enak gitu lah, kurang bebas kalau gerakannya. nyundul lebih plus gitu ya. Heeh. Mas Johan, mungkin ada sedikit apa ya pesan atau buat mungkin pemain-pemain muda yang baru meniti karir ya. Kan kita juga tidak mungkin terus istilahnya dengan yang Mas Johan sampaikan terus kayak jadi malah membuat mereka oh sepak bola nasional tuh kayak gini toh. Mereka kayak mundur sebelum berperang gitu istilahnya. Terus mungkin pesan untuk si pemain dan mungkin dalam tanda kutip pihak-pihak yang menurut Mas Johan itu agak mengganggu mungkin pelatih pemain soal pengaturan dan lain-lain seperti itu. Kalau dari dalam hati Mas Johan itu gimana sih pengennya gitu? Ya pesannya kalau untuk pemain-pemain muda ya ikuti hati nurani. Kadang kan banyak masukan tapi hati nurani itu sebenarnya melawan kan gitu. Saya punya kapten namanya Nova Zainal, waktu itu ada sesuatu seperti itu dan dia lawan. Ya udah lawan. Sejarah di Indonesia belum ada pemain mati karena melawan mafia kan gitu. Kayak gitu. Lawan aja. Tunjukkan dengan sesuatu yang baik. Cukup saya pikir. Kalau harapannya sepak bola nasional entah timnas atau kompetisi Liga 1, Liga 2 mungkin sampai ke Liga 3 dan yang amatir-amatir itu ya bermain jujur, cukup jujur, gitu. ya? Bermain jujur itu akan menghasilkan sesuatu yang jujur, sesuatu yang baik juga. Selesai. Udah. Siap. Oke, Tribuners, karena sebenarnya masih ada beberapa hal yang pengen mungkin kita tanyakan ke Mas Johan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita harus mengakhiri pertemuan sore hari ini. Jadi tadi kata Mas Johan ya mencoba ikuti alurnya saja dan berani ambil keputusan dan mental itu ya Mas Johan ya. Oke. Terima kasih. Saya dan Mas Sigit pamit. Salam sehat selalu. Salam Tribuners. Salam, makasih.